Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi. Dan sekarang kita akan membahas materi yang terdapat pada halaman 30 tentang al-af'alul mabniyatu, fi'il-fi'il yang mabni. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar bahwasannya fi'il ditinjau dari berubah atau tidaknya bangunan akhir atau harokat akhirnya terbagi menjadi dua. Ada yang mabniyun, ada yang mu'rabun. Ya. Yang mabniyun yaitu semua fi'il madhi, kemudian semua fi'il amr dan fi'il mudhari jika bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Adapun yang mu'rab adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Dan sebelumnya kita sudah belajar tentang pembagian fi'il mu'rab menjadi 5 ya. Ada yang sahihul akhir, ada yang af'al khamsah, ada yang mu'tal akhir waw, mu'tal akhir ya, dan mu'tal akhir alif. Nah, kemudian fi'il yang mu'rab memiliki tanda i'rab yang sudah kita bahas. Adapun fi'il yang mabni memiliki tanda bina. Ya, bagaimana cara menentukan tanda bina fi'il yang mabni? Ya, di sini akan kita bahas. Kita baca wal mabniyu minal af'ali huwa, dan yang mabni dari fi'il adalah al-madhi. Yang pertama fi'il madhi, kemudian wal amru dan fi'il amr, kemudian wal mudhari'u dan fi'il mudhari', tapi dengan syarat idza tasalat bihi nunul inasi au nunut taukidi. Jika dia bersambung dengan nun inas dan nun taukid baru dia mabni ya untuk fi'il mudhari'. Kemudian kita membahas tanda bina yang menentukan tanda bina pada fi'il madhi ya. Bina'ul madhi. Yang pertama dia mabniyun 'alal fathi. Atau saya jelaskan dulu ya, bahwasannya tanda bina fi'il madhi itu ditinjau dari harokat yang terdapat di atas huruf lam fi'il. Ya. Seperti misalnya kataba. Kataba lam fi'ilnya kan huruf ba. Huruf ba harokatnya apa di situ? Fathah. Maka dia dikatakan mabniyun 'alal fathi. Dan mungkin pernah saya sampaikan juga ya, untuk tanda bina digunakan istilah untuk fathah fathi. Ya, untuk dhammah dhammi. Itu kalau untuk kasrah pada isim ya kasri. Gitu, kalau sukun tetap. Jadi tanda bina pada fi'il madhi yang pertama dia mabniyun 'alal fathi, mislu kataba, katabat, katabata. Atau melihat di situ harokat lam fi'ilnya itu semuanya itu adalah fathah. Kemudian yang kedua mabniyun 'ala dhammi, tetap di atas harokat dhammah, mislu katabu, jalasu, zahabu. Atau perhatikan ya harokat lam fi'il semuanya dhammah. Kemudian yang ketiga mabniyun 'ala sukuni, tetap di atas harokat sukun, mislu katabtum, katabta, katabtuna. Insyaallah ini mudah. Kemudian bina'ul amri ya, menentukan tanda bina pada fi'il amr. Tanda bina pada fi'il amr sebelumnya perlu kita pahami ya, bahwasannya fi'il amr itu kan berasal dari fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' untuk orang yang kedua. Dan kalau kita perhatikan fi'il mudhari' untuk orang yang kedua ada yang sahihul akhir ya kan, untuk mufrad ada yang sahihul akhir. Ada juga yang mu'tal akhir ya kan, fi'il mudhari' ada yang sahihul akhir, ada yang mu'tal akhir. Ada juga yang af'al khamsah. Tapi juga ada yang mabni juga ya, ada yang mabni. Nah, jika dia fi'il mudhari' berasal dari fi'il amr, berasal dari fi'il mudhari' sahihul akhir ya, untuk orang pertama muzakkar ya, dengan dhamirnya itu anta gitu ya, maka dia tanda binanya dengan sukun, mabniin 'ala sukuni, mislu uktub, ijlis, idhab. Ya. Namun ketika dia berasal dari fi'il mudhari' yang af'alul khamsah,
maka dia tanda binanya itu mabniun ala hadzfin nun. Tetap di atas terhapusnya huruf nun. Ya, untuk yang af'al khamsah itu kan pada fa'il mudhari yang dua orang itu berasal dari dhamir antuma, antum, anti dan antuma. Ya. Kalau anta tadi kan dhamir anta, misalnya uktub, uktub misalnya. Itu kan berasal dari yaktubu ya. Yaktubu, taktubu, taktubu, uktub. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dia berasal dari fi'il mudhari yang mudhari af'al khamsah, maka dia tanda binanya dengan hasfun nun. Mabniun ala hasfin nuni mislu uktuba, ijlisu, idhabi. Ya. Untuk orang kedua laki-laki, orang ketiga orang kedua afwan. Untuk muzakkar musanna ya, dan muzakkar jamak. Kemudian untuk yang muannas yang mufrad, muannas yang musanna. Nah, itu dengan mabniun ala hasfin nun. Kemudian jika dia bersambung, ya fi'il amr itu bersambung dengan nun taukid, maka dia mabniun alal fathi. Ya, mabniun alal fathi. Seperti misalnya kalau kita katakan uktub, tulislah. Perintahnya belum terlalu kuat. Tapi kalau kita tambahkan nun taukid uktubanna, tulislah tapi dengan penekanan di situ, maka dia menjadi mabniun alal fathi. Ya, mabniun alal fathi. Kemudian ijlisanna, idhabanna, ini perintahnya sudah sangat kuat ya dalam memerintah, ada nun taukid. Kemudian jika ya fi'il amarnya berasal dari fi'il mudhari yang mu'tal akhir, maka dia mabniun ala hadzfil akhiri. Tetap di atas terhapusnya huruf yang terakhir atau huruf illat, ala hadzfi harfil illati. Misal ud'u, irda, irmi. Ya. Ini semua kan berasal dari fi'il mudhari yang mu'tal akhir ya. Ud'u, irda, irmi. Ya, da'a yad'u, radiya yarda, ramiya yarmi, atau rama yarmi gitu. Ini penentuan tanda bina pada fi'il amr. Agak berbeda dengan fi'il madhi ya, agak lebih perlu untuk pemahamannya lebih fokus di sini ya. Kemudian bina'ul mudhari ini mudah juga sama seperti fi'il madhi ya, tanda binanya fi'il mudhari itu dilihat pada harokat lam fi'il. Ya, lam fi'il. Dia mabniun ala sukuni mislu yaktubna, yajlisna, yazhabna. Ya. Kemudian mabniun ala al-fathi mislu yaktubanna, yajlisanna, yazhabanna. Ya, mabniun ala sukun ketika dia mudhari bersambung dengan nun niswah. Sedangkan mabniun ala al-fathi jika dia fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Ya. Ya, demikian ya tanda bina pada fi'il yang mabni. Anda hafalkan ya supaya bisa mengi'rab dengan lengkap. Dan di sini ada latihan at-tamrinu, latihan ala maza, di atas apakah tubna ya dimabnikan hazihil af'alu fi'il ini. Ya, antum jawab ya, misalnya jalasu fi'il apa dulu dia? Fi'il madhi ya. Fi'il madhi berarti tanda binanya dilihat dari harokat yang terdapat pada lam fi'il, berarti jalasu mabniun ala dhammi. Ya, kalau misalnya idhaba ini fi'il amr. Nah, fi'il amr dan dia berasal dari af'al khamsah, berarti tadi tanda binanya mabniun ala hadzfin nun dan seterusnya yang insyaallah mudah. Ya, dan ini yang bisa kita bahas insyaallah. Selanjutnya nanti kita akan sedikit membahas tentang macam-macam dhamir. Kemudian juga penjelasan lebih rinci tentang isim muzakkar dan isim muannas sebelum nanti kita akan membahas kedudukan isim. Kalau kita sudah membahas kedudukan isim, insyaallah lebih menarik ya. Ibarat kita bikin bangunan. Ya, kalau kita udah bahas kedudukan isim, itu sama aja kita sedang menyusun material bangunan itu menjadi sebuah bangunan. Kalau sebelumnya kita masih nyiapin materialnya.
Ya, nyiapin materialnya, nyiapin pasirnya, nyiapin batu batanya, dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah membahas kedudukan isim, ya seolah-olah kita kalau bangunan itu sedang menyusun menjadi bangunan itu akan lebih menarik, ya. Ya, semoga bermanfaat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.